Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut, jadi hari ini kita mau bahas sedikit lagi nih guys, kerjasama rudal Indonesia Turki. Nah, jadi dikutip dari sumber-sumber berita berikut, kerjasama rudal baru seperti rudal Cakir, rudal Hisar yang admin buatkan videonya beberapa hari lalu, ternyata diantaranya diteken oleh perusahaan swasta Indonesia guys, yaitu Republik Korps Indonesia oleh Bapak Norman Yusuf. Bahkan kerjasama rudal yang diteken antara Republik Korps, Aselsan, dan Roketsan ini pun tidak tanggung-tanggung. Disebutkan bahwa Bapak Norman Yusuf mewakili Republik Korps telah menaikkan perjanjian dengan Aselsan untuk produksi sistem senjata kendali jarak jauh yaitu RCWS. Kemudian yang mantapnya dengan Roketsan, beliau pun menaikkan perjanjian untuk kerjasama mendirikan fasilitas maintenance, refire, dan overhaul, serta produksi rudal Cakir, Atmaka, dan juga Hisar. Nah lo, ngeri-ngeri sedap nih guys. Perjanjian kerjasamanya ini artinya mulai dari RCWS, rudal Cakir, Atmaka, dan Hisar, semuanya bakal ikut digarap oleh perusahaan Republik Korps Indonesia, bukan kaleng-kaleng. Bersama dengan perusahaan Roketsan Turki, perusahaan Republik Korps Indonesia ini pun akan mendirikan fasilitas maintenance atau perawatan, kemudian fasilitas perbaikan dan juga overhaul. Bahkan disebutkan juga produksi untuk rudal Cakir, Atmaka, dan Hisar, artinya transfer teknologi yang didapatkan perusahaan ini pun sangat-sangat besar guys, dan pastinya bakal menjadi salah satu yang paling strategis di Indonesia. Bayangkan guys, rudal Cakir itu rudal jelajah multi level untuk di darat, di laut, dan di udara. Kemudian lanjut rudal Atmaka itu juga rudal anti kapal. Sampailah dengan rudal pertahanan anti udara. Rudal Hisar juga bakal digarap oleh Republik Korps, dan disebutkan kini bahwa Republik Korps dengan peran utamanya adalah mengembangkan industri pertahanan, kini telah menjadi pilar penting dalam perjalanan Indonesia untuk menuju kemandirian pertahanan. Mantap banget guys. Dan perlu kalian ketahui guys, perusahaan Republik Korps Indonesia ini pun juga telah menjalin banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pertahanan asing, di mana dikatakan selama 5 tahun terakhir Republik Korps telah membangun kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan global, termasuklah diantaranya League Next One dari Korea Selatan untuk produksi dan transfer teknologi rudal, kemudian dari perusahaan Slovakia untuk mengembangkan perusahaan rudal untuk Retura 30 dari EVPU. Lanjut dengan Italia, Republik Korps juga mengembangkan dengan DRAS Galeazzi SRL untuk assembly kapal selam ini dan autonomous alias kapal selam tanpa awak. Dan yang terbaru kemarin di Italia adalah dengan perusahaan Yoshi Munizioni untuk kerjasama produksi amunisi. Bahkan tahun ini Republik Korps pun telah memasuki era baru dengan memulai kontribusi pada manufaktur industri pertahanan melalui pembangunan fasilitasnya di Subang guys. Dan fasilitas ini menjadi ujung tombak inovasi dan keberlanjutan dalam pengembangan senjata, amunisi, serta kendaraan taktis listrik modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan TNI di masa depan. Nah, ngeri-ngeri sedap. Ini mereka nambah lagi nih, memasuki kemampuan teknologi rudal. Harapannya semoga Republik Korps dapat menjadi perusahaan pertahanan swasta Indonesia yang semakin kuat, tangguh, dan besar, sehingga dapat semakin memperkuat Indonesia di masa depannya guys. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait kerjasama Indonesia dengan Turki ini dan menggandeng perusahaan-perusahaan swasta Indonesia? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.